Dengan kekuatan yang besar, kuasa yang besar, Dia akan mengangkat kehidupan saudara. Ketika engkau direndahkan, ketika kau merendahkan diri, maka tangan yang kuat akan meninggikanmu. Makanya bersyukur kalau saudara, banyak orang merendahkan saudara, itu bagus. Jadi ketika saudara merendahkan diri, Tuhan akan meninggikan martabatmu. Tuhan akan meninggikan kehormatanmu. Tuhan akan meninggikan kebahagiaanmu. Engkau baik bagi kami Bapa. Terima kasih Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan
Terpujilah Tuhan. Terpujilah Bapa Sorgawi. Engkau Bapa yang baik atas kami. Pagi hari ini urapi setiap kami. Engkau berbicara atas kami Tuhan. Kami mau mendengarkan akan isi hati-Mu. Supaya hidup kami berjalan di dalam rencana-Mu. Urapi sidang jemaat-Mu dan urapi kami hamba-Mu. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Baik, luar biasa. Ya, saudara yang terkasih, bahwa pagi hari ini dengan penuh keberkatan, saudara, ada yang datang dan ada yang pergi. Haleluya. Ya, dan kita melihat bahwa jemaat-jemaat dimanapun berada yang mendengarkan juga kebenaran firman pagi hari ini, supaya benar-benar kita juga hidup kita diberkati. Saya rindu pagi hari ini kita akan mengerti bagaimana Roh Kudus, Roh yang bekerja tanpa batas. Ya, saya rindu kita akan memperhatikan sebuah kebenaran firman di dalam ayat ini. Ya, apa yang Tuhan mau ketika Roh Allah itu bekerja tanpa batas dalam hidup kita. Ya, saudara, kita akan lihat bagaimana Maison itu. Ya, kita akan memahami yang sangat luar biasa. Dan saudara lihat, tapi persoalannya adalah banyak anak Tuhan mengalami ketakutan. Hanya anak Tuhan mengalami kebimbangan dan keraguan. Kalau saudara tangkap esensi hari ini, pagi ini, saudara akan lihat bahwa apapun yang terjadi, mau perang, keadaan suhu politik yang meninggi, keadaan peperangan, bencana demi bencana, kesulitan demi kesulitan. Tapi saya mau katakan bahwa Roh Allah yang dalam dirimu itu adalah Roh yang bekerja tanpa batas. Amin ya. Maka pagi hari ini saya rindu supaya kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 34. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-34, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Saudara lihat bahwa siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Ya, begitu Bapa punya rencana, karena di dalam penciptaan ini manusia gagal sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Nuh diutus, Musa diutus, Elia diutus, rasul-rasul diutus, ya. Dan ketika Yesus diutus, maka Roh yang tanpa batas itu bekerja dalam diri Yesus dan bekerja juga dalam diri saudara. Dan kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b dikatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, saudara yang terkasih, saudara lihat bahwa roh yang tidak terbatas adalah roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Lalu pertanyaannya, kenapa kita itu masih tidak yakin, masih mengalami ketakutan, masih mengalami keraguan, masih bingung, masih dalam keadaan kesulitan, kesusahan, masih dalam kegalauan. Kalau roh yang ada dalam dirimu, dalam diri Yesus itu besar, dan dalam dirimu itu lebih besar lagi, ya. Ketika Yesus pergi ke sorga, dia mengutus rohnya, Bapa akan mengutus rohnya, yaitu roh penolong yang ada dalam dirimu. Dan dia akan melakukan perkara-perkara besar, ya, itu ada dalam diri kita.
Dan saya ingin menjelaskan satu persatu dalam poin demi poin ini. Nah, saudara lihat, siapa menerima kesaksiannya, ia mengaku. Saudara lihat, di dalam ayat 34 ini tidak bisa lepas dari ayat sebelumnya. Dalam kitab Yohanes ini, saudara lihat bahwa dalam Yohanes 3 ayat 33, siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Jadi harus ada pengakuan dulu. Kalau mau melihat roh dalam diri saudara bekerja lebih besar, sangat dahsyat, paling pertama adalah kita harus percaya dulu bagaimana kehadirannya. Selama 3,5 tahun, bagaimana mukjizatnya, bagaimana kehebatannya, bagaimana perkara-perkara besar yang dia nyatakan. Kalau kita tidak yakin akan hal itu, ya, sekarang banyak orang dalam pengajaran-pengajaran, makanya Matius 24 itu sedang terjadi. Banyak guru-guru palsu. Banyak yang tidak meyakini bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah. Ya, Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu. Ya, banyak yang tidak meyakini. Bagaimana dia mau meyakini bahwa Roh Kudus dalam dirinya dia, tetapi kesaksian tentang Yesus dia tidak mengakui. Maka di ayat 33 ini, barang siapa yang mengakui menerima kesaksiannya, maka ia akan mengaku. Saudara akan mengaku bagaimana kedahsyatannya. Ya, nah, kata mengaku ini spragitzo. Kata mengaku. Ya, di dalam ayat 33 ini adalah siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar, mengaku spragitzo. Spragitzo itu artinya membuktikan, meneguhkan, menempatkan tanpa keraguan. Saya belum bicara tentang roh yang ada dalam diri saudara. Nanti di dalam PowerPoint yang berikut. Tetapi untuk langkah supaya Roh Kudus dalam diri saudara besar, paling pertama harus ada pengakuan. Spragitzo itu buktikan, orang akan membuktikan, atau saudara harus membuktikan diri saudara sendiri bahwa aku mengaku, saya mengaku, itu artinya menempatkan diri saudara tanpa keraguan. Kalau saudara percaya mukjizat, saudara harus percaya dulu. Saudara mau percaya disembuhkan, saudara harus percaya dulu. Bagaimana dia menyembuhkan pada waktu 2000 tahun yang lalu. Pada waktu juga bagaimana kesulitan demi kesulitan yang pada saat Elisa, persoalan seorang janda, ketika 2 anaknya mengalami ya suatu kesulitan keuangan, ya, lalu anak itu disita yang pernah saya saksikan. Bagaimana janda itu yakin untuk membebaskan anaknya, dia harus percaya dulu kepada Allah, kepada nabinya yang dia beritakan bahwa kebesaran Allah. Siapkan dulu buli-bulimu. Bagaimana mungkin saya punya 1 buli, sedikit minyak, disuruh cari buli-buli di tetangga kiri dan kanan. Kalau janda itu nggak yakin, kalau janda sarpat juga tidak yakin, tepung segenggam dengan minyak sedikit, tidak ada akan mukjizat. Saudara, kalau saudara nggak yakin dalam diri saudara, bagaimana usaha saudara, bagaimana plan saudara, bagaimana kesehatan saudara, bagaimana pendidikan anak-anak saudara, masa depan anak saudara, kalau saudara nggak yakin dengan karya Roh Kudus bekerja dalam diri saudara, saudara tidak akan bisa melihat mukjizat. Maka sebab itu kata spragitzo ini mengaku, dan banyak orang dari mulut. Dia percaya, saya percaya, tapi realita kenyataannya dia sendiri tidak menempatkan dirinya untuk yakin. Dan orang melihat, bahkan seringkali kita berkata begini, doa orang benar besar kuasanya. Dia sendiri nggak yakin dengan doanya. Bahkan dia tunjukkan kepada orang lain untuk apa berdoa. Karena sampai hari ini pun tidak kejawab. Lah bagaimana melihat mukjizat?
Bagaimana mau lihat roh Allah yang besar kalau dia sendiri tidak meyakinkan dirinya sendiri. Bahkan sering kali saya dengar bahwa dia ingin memberitakan kepada orang di luar, baik kepada tetangganya, teman sepelayanannya, atau sesama jemaat, atau sesama orang di sekitarnya. Sampai hari ini aku nggak ditolong, sampai hari ini aku nggak melihat mukjizat. Saudara lihat, pengakuan dari mulut bukan seperti itu. Pengakuan itu adalah apa yang kau lakukan, apa yang kau ucapkan harus sesuai dengan tindakan. Harus sesuai. Maka dari itu dikatakan buktikan. Yang kedua adalah sprakitso itu mengkonfirmasi keaslian, mengesahkan suatu hal, memberi tanda, cap atau stempel, dimateraikan oleh Tuhan. Jadi ketika saudara mengaku bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus melakukan mukjizat, bahwa Yesus itu dia mati dan bangkit hari 3, bahwa Yesus itu berkata bahwa aku pergi kepada Bapa dan memberikan roh penolong parakletos yang lain atau lawyer dalam bahasa Inggrisnya. Memberikan pertolongan kepadamu, bahkan dia diam dalam dirimu. Saudara, itu ketika engkau mengaku bahwa Roh Kudus juga ada dalam dirimu, sesungguhnya sorga juga menstempel, mencap. Saudara yakin saudara anak Allah. Kalau saudara anak orang Kristen, saudara percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, maka pengakuanmu itu sorga juga mengaku. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di sorga. Setiap perkataanmu di dalam nama Yesus maka akan terjadi. Ya, setiap permohonan, makanya ketika engkau datang, engkau mengetuk, maka Tuhan akan membuka. Ketika engkau mencari, engkau dapatkan. Ketika engkau mengetuk, engkau dibukakan. Ya, ketika engkau meminta, engkau akan mendapatkan, menemukan. Kalau kita yakin akan hal itu, maka yang saya mau katakan poin ketiga ini, setan tidak bisa karena sudah disegel. Setan tidak bisa merusak apa yang sudah disegel. Ini materai. Pengakuanmu adalah materai. Jadi setan tidak pernah berdaya. Yang membuat saudara gagal, yang membuat setan mempunyai celah karena pengakuanmu. Halo? Setiap saudara ragu, setiap saudara nggak yakin, setan punya celah. Makanya pada waktu Ayub dikatakan begini, Tuhan, pada waktu Tuhan berkata kepada iblis, sudah lihat hambaku Ayub? Ya Tuhan, kan karena ada pagarnya. Coba pagarnya itu dilepas. Coba materinya itu dilepas. Coba stempelnya itu dilepas. Coba Tuhan. Darah, iblis tidak akan bisa mengganggumu kalau Allah itu memagari, kalau Allah itu sudah memateraikan hidupmu. Tetapi yang membuat gagal hidup kita karena perkataan kita. Susah saya ini, gagal saya ini. Saya memang tidak mampu. Saya memang tidak bisa. Saya memang miskin. Saya memang tidak berdaya. Saya memang sakit-sakitan. Setiap perkataanmu itu membuat celah untuk iblis bekerja. Tetapi kalau saudara mengaku di tengah ketidakberdayaanmu, sekalipun mengalami kerugian, tetapi saya percaya saya diberkati, maka Allah berkata, apa yang kau lepaskan di bumi, maka di sorga akan menstempel. Oh, dia melepaskan berkat. Oh, dia mengikat bahwa aku diberkati, aku dipulihkan. Berarti sorga juga akan mencap bahwa engkau orang-orang yang dipulihkan. Ya, ingat ya, ingat ini. Harus ada pengakuan. Lalu saya masuk dalam poin berikutnya. Ya, di dalam poin kedua ayat pasal 3 ayat 34 dikatakan roh tanpa batas. Tanpa batas itu di dalam terjemahan lain itu sepenuhnya atau tak terhingga. Jadi Roh Kudus dalam dirimu itu sepenuhnya atau tak terhingga.
Di dalam domestik saya senang. Dalam domestik itu, the one that God sends speak, God words, and do thing He reason out the spirit in peace and peace. Jadi ketika Allah itu bekerja, ketika Roh Kudus bekerja, Dia tidak memberikan sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit. Jadi domestik bilang, kalau Roh Allah itu bekerja sangat luar biasa, ya. Saudara lihat, ketika Dia yang diutus menyampaikan firman Tuhan, dan jangan mengira, ya, and don't think he reason, jangan mengira bahwa di sini dikatakan, ya, Dia menjatah atau memberikan the spirit in peace and peace. Jadi memberikan sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan, enggak? Ketika saudara percaya, ketika saudara lahir baru, ketika saudara dibaptis, langsung ada kendali Roh Kudus. Dan ketika saudara yakin mengakui bahwa Yesus, kok Tuhan memberkatiku itu sedikit demi sedikit, kok Tuhan menolongku sedikit demi sedikit. Sesungguhnya tidak. Tuhan memberikan full. Tetapi imanmu harus full. Imanmu harus standarnya dinaikkan. Maka Allah berkata dalam kitab domestik ini, Dia tidak pernah memberikanmu sedikit demi sedikit, tetapi sepenuhnya. Ya, tak terhingga. Jadi saya mau katakan dalam pelajaran pada materi hari ini adalah, kalau saudara yakin bahwa Dia mengaruniakan Roh-Nya tanpa batas, artinya di dalam dirimu bekerja itu full power. Ya, dinamik. Saudara lihat, saya pernah membagikan sebuah kebenaran firman. Ada ilustrasi ketika saudara zaman dulu sepeda, ya. Sepeda itu ada yang namanya untuk lampu. Lampu itu modelnya kayak dinamo kecil, itu ditempel di rodanya, di bannya. Ya, itu zaman dulu. Ketika kita menggoncang keras, maka lampunya akan semakin terang. Ketika kita pelan, itu zaman dulu saya masih ingat itu. Ya, ketika kita pelan menggayungnya, maka lampunya redup. Semakin kita kencang gitu, semakin terang lampunya. Itu zaman dulu begitu, ya. Nah, saudara lihat, kalau saudara di dalam diri saudara itu sebenarnya ada dinamo, ada daya ledak yang kuat. Cuma larinya kita ini terkadang ya lemah, letih, lesu, pikiran kadang-kadang kacau. Sehingga ketika kita melihat pengharapan ke depan, kita nggak melihat suatu hal yang terang, suatu hal yang jelas, bahwa sesungguhnya dalam dirimu itu, Allah itu bekerja itu bagaimana, penuh apa enggak, dahsyat apa enggak, mukjizat terjadi apa enggak. Yakin nggak masalahnya dulu? Yakin enggak dalam diri kita bahwa mukjizat masih terjadi sampai hari ini? Kalau saudara yakin, maka Alkitab mau saya sampaikan lagi, lanjut begini. Roh yang ada dalammu itu lebih besar. 1 Yohanes 4 ayat 4. Nah, dari lihat. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 ini. 1 Yohanes 4 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Lebih besar itu mid-zone. Mid-zone. Kata mini-zone ini artinya begini, lebih kuat. Jadi kalau sampai hari ini saudara takut sama setan, takut gelap, ya, ada orang takut gelap, takut kalau lihat rumah yang nggak pernah ditempatin, atau kamar yang gelap kelihatan angker. Saudara, saya banyak doakan orang, Pak, di rumah saya ada setan katanya. Saya suka diganggu. Ya, lalu saudara pakai apa aneh-aneh untuk ngusir. Sebenarnya saudara bisa usir. Karena roh yang ada dalam dirimu lebih kuat daripada roh di dunia ini. Mana lebih takut sama setan?
Apa takut sama kehidupanmu? Banyak orang lebih takut sama setan daripada orang takut melihat bagaimana masa depan ini ke depan. Kalau dia melihat masa depan, dia berpikir. Tapi kalau lihat setan, dia lari. Dia tidak berpikir dulu bahwa dalam dirinya itu ada roh lebih besar. Tapi lari dulu. Cari pertolongan. Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta. Pintu bisa ketutup sendiri Pak Pendeta. Saudara lihat. Sesungguhnya roh yang dalam dirimu itu lebih besar, lebih kuat. Nah, kalau dalam The Message bilang begini. For the spirit in you is far stronger. Lebih kuat. Than anything in the wood. Dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi kalau saya mau katakan kepada saudara, ada banyak orang gagal karena dia melihat setan itu katanya nutup pintu berkat supaya orang nggak datang ke tempat saya. Dia menyalahkan orang di luar buat saya supaya sepi. Itu pernah terjadi, ya. Tapi saya katakan, saya sama ibunya saya berdoa, Tuhan, kalau kita perkatakan bahwa tempat kerjaku, tempat usahaku itu diberkati, saudara cap di situ, saudara sudah doakan tempat itu, saudara harus yakin. Apa yang membuat saudara itu gagal? Kadangkala kalau sepi, ini pernah saya doakan begitu. Kadangkala kalau sepi, lalu dia berkata ada orang yang membuat ini supaya saya sepi. Waktu kemarin kita Kamis juga doa, saudara lihat, ini anak terguling-guling, ya. Kenapa dia katakan? Karena ada orang yang buat saya seperti begini. Sebenarnya kalau kamu mengerti saja, roh dalam dirimu itu jauh lebih besar. Tidak ada orang yang mencelakakanmu dengan berbagai macam guna-guna, berbagai. Saya juga aneh. Ketika ada seorang pelayan Tuhan yang saya pernah cerita, naik kereta api, ditepuk, bawa uang 5 juta, begitu sampai rumah, koran isinya. Saya tidak habis pikir, roh yang ada di dalam dirimu jauh lebih besar. Tidak ada orang yang bisa menghipnotismu kalau roh dalam dirimu itu besar. Tidak ada. Saudara harus bisa menguasai keadaan dengan atmosfer roh yang keluar dalam dirimu. Ketika saudara berkata-kata, orang yang mengalami kecemasan, orang yang mengalami ketakutan, itu nyaman dalam dirimu. Ada bersama-sama dengan dirimu. Tapi orang tidak nyaman dengan dirimu. Kenapa? Karena ketika orang takut, dia butuh kekuatan dalam dirimu. Lah saudara sendiri juga takut. Masuk rumah serem, Pak tolong doakan. Kok serem ya? Saudara juga keluar, lah bagaimana yang punya rumah? Saudara sendiri juga takut. Halo? Kalau saudara pakai mobil, kemanapun saudara pergi, roh yang ada dalam dirimu itu jauh lebih kuat. Jadi kalau saudara lihat, ini pengkolan, saya harus ngebel dulu. Kalau enggak nanti saya dicorong katanya. Ngapain mobil? Setan penunggu itu enggak akan takut mobil klakson truk sekalipun, enggak lari dia. Banyak aneh-aneh yang saya dengar. Kalau lihat gelap itu enggak ada lampu, itu pasti lihat pohon mungkin agak besar sedikit sudah agak ketakutan. Saudara lihat begitu angin kencang, saudara lihat bagaimana keadaanmu. Pernah jalan lewat kuburan enggak? Orang mati hanya 2 kembalinya. Dia kembali ke alam barzah atau kembali kepada Firdaus. Jadi tidak ada yang gentayangan. Yang membuat gentayangan itu pikiranmu.
Kadang-kadang bulu kuduk itu berdiri. Apa hubungannya setan dengan bulu kuduk? Jadi saya mau katakan begini, kalau roh Allah itu jauh lebih besar, maka setiap perkataanmu, mau pesaingmu, mau apapun, orang punya modal besar kek, orang punya kepintaran, kecakapan kek, mungkin punya daya, kemampuannya lebih hebat daripada saudara. Tapi kalau saudara terus doakan tempat usahamu, tempat itu diberkati. Roh dalam dirimu ketika kau berdoa, tempatku diberkati, usahaku diberkati, roh dalam dirimu sedang berprofetik, maka apa yang keluar dari dalam dirimu itu sesungguhnya itu akan terjadi. Pernah nggak saudara dengar ketika saudara punya persoalan, lalu saya berkata, iya ya, mungkin saudara itu salah berdoanya? Tidak pernah. Saya selalu berkata, pasti berhasil. Pasti terjadi, pasti laku, pasti bisa, pasti sembuh. Memang gak mudah menghadapi itu dengan mata logika kita. Tapi saya mau bilang begini, di dalam ayat ini, tetapi pada kenyataannya, pada roh Allah yang besar dalam dirimu. Tetapi kenyataannya, murid Yesus pun punya pengalaman yang sama dengan diri kita. Siapa? Siapa yang punya pengalaman yang sama diri kita? Kita pernah takut, kita pernah tidak percaya, pernah kita ragu, pernah kita bimbang. Rupa-rupanya ada murid Yesus yang sama-sama dengan dia, punya hal yang sama, pengalaman yang sama. Ya, dan lihat di dalam ayat ini Matius 14. Kita lihat mari. Matius pasal 14 ayat 28 sampai 29, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kata mendapatkan. Kata mendapatkan, ergomae. Kata mendapatkan itu pertama bertolak. Jadi kalau saudara punya roh yang ada dalam diri saudara adalah roh yang besar, yang kuat, yang stronger. Jadi roh itu gak akan bisa bekerja dengan dahsyat kalau kita gak bertolak sama seperti Petrus. Dia bertolak. Tuhan, kalau itu engkau, bawa aku ke tempatmu, biar aku berjalan. Itu kata kerja, ada kata perintah, ada hubungan, ada kata yang disampaikan. Petrus tidak akan pernah bisa berjalan di atas air kalau dia tidak berkata-kata menyampaikan kepada Yesus. Kalau saudara tidak menyampaikan kata-kata pribadimu, kata-kata penyampaian permohonanmu di dalam doa, saudara akan mengalami kesulitan. Cobalah lihatlah ayat 28 ini, ya. Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Suruhlah aku berjalan di atas air. Kata erkomahe ini bertolak maju ke depan, itu tindakan. Yang kedua, sampai menemukan perjumpaan pribadi. Mendapatkan itu bukan bilang begini, ya saya percaya. Itu sering saya di Komsel dengar. Di Komsel saya sering mendengar, ya saya percaya. Tapi percaya yang dimaksud ini, kata mendapatkan di sini, pertama ada tindakan sampai menemukan perjumpaan pribadi. Jadi
Doa itu bukan hanya di hari Minggu, bukan hanya di hari Kamis, bukan hanya di Zoom, tetapi setiap pagi saudara terus mencari Tuhan. Setiap hari. Setiap hari. Izinkan saudara setiap hari bangunkanlah fajar. Jangan fajar membangunkan kita. Ya, Pak Pendeta, sudah jam 10 Pak Pendeta. Aduh. Dodoe. Haleluya. Bahasa Manado itu bisa keluar dodoe. Ya, sampai menemukan perjumpaan antara pribadi. Ada orang berdoa 5 menit ada. Kenapa? Karena takut gelap. Dia takut setan itu. Dia takut gelap. Saudara mau mati lampu, mau gelap, mau terang, mau jam berapa, mau jam 2, mau jam 1, berdoa. Di mana ada roh Allah, di situ ada kekuatan. Ketika Roh Kudus itu bekerja dalam dirimu, saudara lihat. Saya teringat dengan Yosua. Ketika Yosua pergi berperang, dia berkata begini, di mana kakimu kau injakkan, di situ menjadi milikmu. Saudara, kalau saudara mau melakukan sesuatu pekerjaan, di mana engkau berpijak, di situ akan menjadi milikmu. Milik engkau diberkati. Ya, harus yakin. Kadang-kadang kalau kita lihat, waduh, ini jalan buntu, kayaknya enggak mungkin bisa rame, itu pikiranmu. Halo? Gang rumah saya kecil, tempat usaha saya kecil, ya, uang saya sedikit, saya tidak bisa melakukan apa-apa, itu pikiranmu. Tapi saya mau katakan, kalau saudara punya keterbatasan, tidak punya kemampuan, saudara harus mengalami perjumpaan untuk menyampaikan sebagaimana Petrus, Tuhan, kalau itu engkau, suruh aku. Tuhan, aku yakin engkau memberkatiku pagi hari ini. Tuhan, aku yakin engkau menyembuhkan pagi hari ini. Itu butuh pengakuan, itu butuh keluar, itu butuh kata-kata yang dilepaskan. Supaya apa yang engkau lepaskan dari mulutmu, pertama 2 pribadi, 3 pribadi yang mendengar. Dirimu sendiri, Petrus tidak ngomong dalam hati. Tuhan kan tahu. Enggak, ini mesti disampaikan. Pertama, doa profetik itu pribadimu mendengar, kedua Tuhan dengar, ketiga setan dengar. Makanya ketika engkau berkata bahwa roh spiritmu lebih kuat, di dalam nama Tuhan Yesus, penguasa-penguasa udara di area ini, aku usir, kegagalan aku usir, aku tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus. Setan harus dengar. Setan harus dengar, ya, bahwa di tempatmu tempat diberkati, harus dia dengar. Tidak di dalam hati. Mohon maaf, ini berbeda dengan maksud di dalam ayat ini. Apakah kita berdoa dalam hati? Ya, bisa juga. Tetapi dalam konteks ayat ini, Tuhan mendengar. Dan yang ketiga adalah kata erkomahe ini adalah memperoleh pengetahuan. Jadi kalau saudara tidak ngerti akan kebenaran firman, bagaimana saudara bisa mengerti akan firman Tuhan, akan janji-janjinya, kalau saudara tidak membaca firman Tuhan? Apakah saudara membaca firman Tuhan? Halo? Sepi. Apakah saudara memperoleh pengetahuan firman Tuhan? Haleluya. Nah, yang keempat, saudara lihat, selanjutnya, saudara lihat, dalam Matius 14 ayat 30. Matius 14 ayat 30. Ayat 30, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Petrus ini sudah jalan mendapatkan.
Sesungguhnya saudara itu sudah ditolong. Sesungguhnya saudara itu sudah diberkati. Sesungguhnya saudara dipulihkan. Tapi sering sekali ayat ini bilang begini, ya. Ketika dirasanya, ketika sprakitsu, perasaanmu itu lebih kuat. Kalau hari ini nggak ditolong, saudara langsung bilang, sepertinya kenapa ya, ada yang salah ya dalam diri saya. Mungkin doanya tadi pagi itu kurang lama, mungkin kurang paten. Banyak perasaan itu bergejolak ketika saudara nggak dijawab. Banyak kali ketika kita melakukan sesuatu, kita banyak takutnya. Makanya kata sprakitso ini pertama, melihat dengan mata jasmani. Melihat situasi keadaan. Ketika dirasanya, ada banyak anak-anak Tuhan selalu melihat bahwa hari ini, selalu melihat dengan konteks berpikirnya, dia tidak melihat dalam roh dirinya itu perlu kata-kata profetik, perlu ada penyampaian, perlu ada menyampaikan sesuatu bahwa hari ini aku dipulihkan, hari ini anak-anakku dipulihkan. Ada juga yang berkata begini, anak-anakku sekarang sudah nggak bisa dipulihkan lagi. Ya saya menghargai aja deh. Saya hanya menghargai aja perkataan itu. Tapi Bapak Ibu boleh dengar, ini anak-anak muda boleh dengar. Pernah enggak Pak Pendeta ngomong gitu kepada anak-anak? Tidak pernah. Tidak pernah keluar satu kata pun. Dan saya selalu berkata, kamu diberkati, kamu pasti sukses. Jadi kalau melihat ke depan, ada banyak orang berkata begini, ekonomi akan bergejolak dengan peperangan ini. Akan semakin kacau. Belum perang antara Ukraina sama Rusia. Belum perang antara Israel dengan Hamas. Akan terjadi begini dan begini-begini. Tapi saya mau bilang, anak-anak Tuhan, roh yang ada dalam dirimu itu besar. Dia akan memberikan engkau hikmat. Dia akan memberikan kau pengetahuan apa yang harus Anda lakukan. Sekalipun keadaan. Saya teringat bagaimana Ishak di tanah Gerar, tanah kering, musim kelaparan. Di situ Ishak justru hidupnya diberkati. Kenapa? Karena pola pikirnya dan dia tidak melihat kekeringan. Dia tidak melihat walaupun itu kekeringan. Hari-hari ini kita mengalami ada banyak yang mungkin masalah sakit. Tapi saya selalu berkata begini, Tuhan, saya pasti sembuh. Saya pasti pulih Tuhan. Dan saya tidak pernah menjaga supaya dalam hal pelayanan, aduh, saya dalam keadaan begini jadi saya tidak bisa melakukan hal-hal pekerjaan roh yang besar. Tidak. Sekalipun sakit. Tapi saya selalu berkata, dia dahsyat, dia hebat, dia akan melakukan perkara besar. Maka kata sprakitso yang kedua ini, mengetahui melalui pengalaman. Ketika dirasanya, kata sprakitso ini mengetahui melalui pengalaman. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Tapi saya mau katakan, banyak orang bersandar pada pengalaman. Sesungguhnya, kalau saudara bersandar kepada Tuhan, maka pengalamanmu tidak akan berlaku. Banyak orang punya pengalaman. Ya kita makan banyak asam garam. Saya setuju. Tapi itu bukan satu-satunya. Karena apa? Karena Petrus punya pengalaman melihat ombak. Dia pengalaman, dia seorang nelayan. Pada waktu dia berjalan, sesungguhnya pengalaman bersama Yesus adalah pengalaman dahsyat. Tapi mindset pikirannya, saya pernah menjadi seorang nelayan. Saya pernah naik perahu dengan gelombang yang tinggi. Begitu ada gelombang, ketika ada dirasa angin. Betul kan Pendak?
Coba cek, kalau kita lihat cuaca gelap, oh ini ada badai. Kalau lihat angin, nggak usah main-main di pantai, karena anginnya kencang. Saudara sudah bisa melihat mereka-reka. Saya sering begitu kalau lari. Kalau di Kute ini gelap, maka saya lihat ke Sanur. Sanur saya lihat dari sini, lihat, oh terang. Ayo kita olahraga di sana. Kita bisa mereka-reka. Tapi kalau saudara mereka-reka dalam Tuhan, nggak kepake. Kepintaranmu, kehebatanmu, kecerdasanmu, itu hanya bumbu. Tetapi hikmat dari sorga, itu akan melampaui segala akal. Hikmat dari sorga akan melampaui segala akal. Pengalaman itu hanya menjadi guru bagimu, supaya engkau tidak melakukan kesalahan yang sama. Tetapi saya mau katakan, kalau roh yang dalam dirimu lebih besar, dia akan mengubah pengalaman buruk menjadi pengalaman yang baik. Betul? Pernah coba enggak ini? Pernah enggak dilampaui akal kita, pikiran kita? Sekarang saudara jadi apa hari ini? Pernah enggak ngebayang hidupmu dipulihkan dan diberkati? Pada waktu saudara datang dalam keadaan mungkin 5 tahun yang lalu, bagaimana keadaanmu? Yang saya harap begini, kalau saudara sudah berjalan sama seperti Petrus di atas air, mengatasi gelombang, jangan lagi nggak yakin dengan hidupmu. Jangan lagi saudara nggak percaya. Jangan lagi saudara seperti disentuh dengan angin sepoi-sepoi ketika dirasanya angin, lalu dia takut dan tenggelam. Dan lihat, yang ketiga, memiliki kekuatan pemahaman pribadi spragitso. Saya masih juga mendengar. Kalau sudah kekeh itu bahasa apa ya? Kekeh itu nggak bisa digoyah, nggak bisa diberikan masukan. Pokoknya ini pendapat saya. Saudara ketika dikasih masukan, lalu saudara banyak berargumen, banyak pertimbangan. Makanya kalau kita lihat kata spragitso, mengalihkan pikiran atau mengarahkan pikiran pada hal lain, mempertimbangkan atau membanding-bandingkan. Spragitso itu ketika dirasanya, artinya banyak kali saudara melihat membanding-bandingkan. Itu doanya kurang bagus, ini doanya bagus. Ini doanya powerful, dinamik, dinamos, lebih kuat, lebih strong. Ini doanya kok ke orang ngantuk. Seringkali kalau kita berharap kepada orang, maka kekuatan roh yang ada dalam dirimu tidak berfungsi. Sebenarnya kalau saudara berdoa dengan kekuatan powerful, di situ ada kuasa. Ya, amin. Jadi banyak hal kita itu pemahaman pribadi lebih dominan. Pada waktu saudara melakukan sebuah pekerjaan, pada waktu saudara melakukan sebuah usaha, pada waktu saudara melakukan sebuah pelayanan, pada waktu saudara melakukan segala aktivitas yang ada di dunia ini, saudara bertindak dulu atau saudara berdoa dulu? Halo, banyak orang gagal di sini. Banyak orang mengalami kegagalan. Ketika dia bertindak, pada waktu tindakannya itu mengalami kebuntuan, lalu dia bertanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa saya gagal? Karena engkau tidak bertanya kepada Tuhan. Ya, saudara lihat, pada waktu Yosafat pergi berperang, dia tanya dulu kepada Tuhan. Daud juga tanya, saudara boleh cek nanti Daud ya. Ketika Daud berperang, Tuhan, bolehkah aku maju? Maju Daud. Yang kedua, Tuhan, bolehkah aku maju? Jangan Daud. Biarkan pohon kertau, ditiupkan angin, lalu dia bertiup sebagai pasukan. Biarlah aku yang akan berperang bagimu. Banyak kali ketika saudara melangkah dengan pemahamanmu, ketika mengalami kebuntuan, lalu saudara gelagapan, tenggelam seperti Petrus. Ya, amin.
Jangan melakukan sesuatu yang justru engkau membuka, menggali lubang, dan engkau terjerumus di sana. Berjalan dengan apa yang ada. Step by step, langkah demi langkah. Ketika air gelombang keras, ya, gelombang begitu besar, Petrus berjalan. Apa berbicara tentang angin ini? Angin ini berbicara bisikan-bisikan. Banyak kali kita itu terombang-ambing. Banyak kali kita itu dilebahkan oleh perkataan-perkataan orang lain. Saudara, banyak kali pikiranmu itu dialihkan seperakit seketika dirasanya. Banyak kali kita dilemahkan. Maka kalau kita lihat di dalam ayat ini, banyak orang itu mengalihkan pandangan dan berbalik arah. Dan tidak mau lagi dia mencari Tuhan. Tidak mau lagi dia mendapatkan Tuhan. Dia tidak mau lagi berjumpa dengan Tuhan. Karena doa itu bukan menu yang enak. Doa itu bukan menu favorit. Saudara, saya mau katakan doa orang benar besar kuasanya. Kalau saudara nggak hidup dalam doa, bagaimana kuasa dalam dirimu itu bisa meluber, bisa beraktivitas. Ayat 31. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Yesus dalam bahasa Indonesia ini, Yesus segera mengulurkan tangannya dan menangkap dia dan berkata, "Petrus, Petrus, kau ini kurang percaya. Mengapa kau ragu-ragu kepadaku?" Petrus, Petrus. Ya, di sini ada namanya Samuel, ada namanya Yosua, kan gitu. Nabi-nabi ada di sini. Ya, calon-calon nabi-nabi. Tapi saya mau bilang, Yosua, Yosua, kenapa kamu nggak percaya kepadaku? Tembok Yeriko sudah kamu jebolkan. Halo? Ada banyak sekali sekarang. Ini mungkin COVID-19 dampaknya. Saya mau katakan, COVID-19 saudara yang diberkati kan? Betul kan? Sekarang ini perang. Mau perang apapun, di dalam dirimu, dia akan mengatasi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yakin dulu. Maka saya mau katakan begini, ini dalam terjemahan lainnya bilang begini. Then his sight find her what go into you. Apa yang merasukimu, Petrus? Hai hati yang lemah. Apa yang merasukimu? Kalau hari ini kau ragu, apa yang merasukimu? Karena pandangan, karena cara berpikir, karena mata jasmani kita melihat. Maka saya punya skripsi dan tesis, iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat. Ibrani 11 ayat 1. Jadi kalau kau beriman, kalau kau berjalan sekalipun ada badai, ada gelombang. Ada sebuah cerita begini. Ketika ada monyet ini. Ini monyet. Bagaimana cara menjatuhkan monyet ini? Saudara lihat, lalu ada 3 angin datang kepada dia. Oh, bagaimana cara jatuhkan? Lalu angin topan datang, goncang dia. Jadi monyet ini ketika angin topan, dia pegang kuat-kuat. Kamu kalah, nggak bisa jatuh. Lalu angin apa? Angin yang kencang datang, tornado datang. Begitu dia digoncang dengan angin yang begitu keras, juga tidak jatuh-jatuh. Lalu angin yang ketiga bilang begini, ini bagian saya. Angin apa?
angin sepoi-sepoi. Begitu angin sepoi-sepoi, mata pada jatuh. So jatuh itu mata. Jadi dia ngantuk, dia jatuh sendiri. Jadi setan kalau goda kita, semakin kita dikasih persoalan, semakin kuat. Tapi kalau setan kadang-kadang goncang kita, itu apa? Ya, kalau kita lemah itu semakin dikasih ya, angin tiupan. Ayo terus ya, lakukan itu. Kadang-kadang siang ini mengantuk. Ya, firman, kasih. Kadang-kadang Alkitab, saudara lihat, di rumah itu jadi bantal. Makanya ini bletek ini, kalau bahasa Jawanya bletek, karena sering dibuka. Saudara, ini kekuatan kita. Iblis tidak bisa menggoncang iman kita. Dan kita semakin yakin, semakin percaya. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa ketika saudara hidup dalam kenyamanan, ketika hidup dalam fine-fine saja, ya, di situ sesungguhnya setan tidak ganggu saudara karena saudara jatuh sendiri. Tapi kalau saudara punya persoalan, itu saudara semakin kencang mencari hadirat Tuhan. Air mata keluar. Kadang-kadang air mulut juga keluar. Saudara lihat. Aduh Tuhan. Menangis sekencang-kencangnya, setan gak berani ganggu. Karena apa? Di situ powerful saudara. Jadi hati-hati dengan kenyamanan. Makanya di sini dikatakan, then he said, fight hard. Hai hati yang lemah. Apa yang merasukimu? Kenapa kau tidak yakin? Kenapa kau ragu kepadaku? Kenapa kau bimbang? Ada yang bimbang hari ini? Ada yang ragu tidak diberkati? Ada? Kalau ada, saudara sedang digoncang dengan angin sepoi-sepoi. Haleluya. Saya bukan bilang, tapi saya mau bilang semakin proses besar, semakin bagus. Karena semakin itu, semakin hari, semakin saudara mencari Tuhan. Maka saya mau katakan di dalam kebenaran ini, ya, Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 7, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara tidak akan dapat apa-apa orang bimbang itu. Saudara ragu, saudara bingung, galau, ya. Saudara tidak akan dapat apa-apa. Orang bimbang, orang ragu tidak akan mendapatkan apa-apa. Saudara harus yakin. Maka dalam kebenaran firman ini saya mau katakan begini. Roh yang tidak terbatas ada dalam kamu karena dia lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Jadi ketika intimidasi hari ini gagal. Intimidasi tidak bahagia keluargaku. Ada intimidasi, jangan percaya, tidak percaya. Kalau roh yang besar, dia berkata begini, masa depan saya akan lebih baik. Kalau roh yang besar, dia berkata, saya lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Tapi kalau roh yang lemah, hati yang lemah, ya, fight hard, lemah. Aduh. Haleluya hari ini. Saudara punya kekuatan yang besar. Amin. Maukah saudara meyakini bahwa apapun yang terjadi, roh yang dalam diriku jauh lebih besar dari segala sesuatu di dunia ini. Apa yang mau kau lakukan hari ini? Apa yang mau kita lakukan hari ini? Saudara harus berkata begini, Tuhan, aku orang yang diberkati. Tuhan, aku orang yang dipulihkan. Tuhan, aku akan berjalan di atas air. Air apa? Air gelombang, masalah, persoalan,
tidak pernah terjadi, adapun terjadi, tapi aku akan berjalan mendapatkan engkau. Ya, kata mendapatkan itu. Dan saya sangat senang dengan kata mendapatkan itu. Ya, kata mendapatkan erchomai, mendapatkan. Saudara harus terus mencari dia. Kalau saudara mendapatkan, kalau saudara mencari dia, saudara akan temukan setiap jawaban-jawaban doamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Satu hal yang kami rindu Tuhan. Kami akan memaksimalkan dalam diri kami sebuah kekuatan yang besar, yang dahsyat, yaitu roh Allah yang ada dalam diri kami. Segala sesuatu, apa yang kami lakukan, ketika roh-Mu bekerja, dia menjadi hal yang luar biasa dan dahsyat Tuhan. Kiarapa sakat akal arabaya sakatan. Kiala raba sakat akal. Urapi dan berkati setiap umat-Mu. Berkati Tuhan. Urapi setiap kami. Maksimalkan jemaat-Mu. Maksimalkan Tuhan. Mereka akan bekerja. Mereka akan beraktivitas. Dan kami percaya kekuatan yang dahsyat ada dalam diri mereka Bapa. Ya Rabbah sakat akal. Nyanyi pujian bagimu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, Pujian bagimu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak. dipuji. I sing praise, Lord Jesus. I sing praises to your name. Oh Lord, Praises to your name. oh Lord, for your name is great and greatly to be. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan I sing praise to your name. I sing praises Pujilah namanya, to your lepaskan name. perkataanmu. Oh Jesus, Engkau dengarkan umat-Mu Bapa. Mereka memuji-Mu, mereka meninggikan-Mu Tuhan. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Segala kemuliaan hanya untuk Engkau Bapa.
Hanya nama-Mu Tuhan yang layak disembah. Hanya nama-Mu Tuhan yang layak ditinggikan. Terima kasih Bapak, biar kebenaran firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan memberikan kami hikmat Tuhan. Agar kami Tuhan cakap dalam bertindak Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang menguduskan, Engkau yang menyucikan, Engkau yang memberikan hikmat pewahyuan yang daripada-Mu Tuhan. Apapun Tuhan pelayanannya Engkau berkati, apapun Tuhan yang dilakukannya Tuhan dalam Engkau yang buat berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, anugerahmu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, anugerahmu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku, Kau Tuhan keselamatanku, Kau Tuhan keselamatanku. Kami bersyukur Bapa Sorgawi, akhir daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Berkati setiap kami sepanjang hari ini, sampai hari-hari esok, sampai kami berjumpa lagi minggu depan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menguatkan sidang jemaat-Mu di tempat ini, dimanapun mereka berada. Engkau akan mengangkat hidup mereka, membuat mereka dibuat berhasil. Segala sesuatu mereka dipulihkan, segala sesuatu anak-anak mereka diberkati, pekerjaan usaha mereka diberkati. Karena kami percaya roh yang ada dalam diri mereka adalah roh yang besar. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan akan menuntunnya. Sehingga penuhlah sukacitamu, diberkati engkau di bumi, diberkati engkau di sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.